Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Dr. Hewan Arsad Hussein, pemerhati sosial masyarakat Lampung, dengan tema pelaksanaan Islam secara kafah. Di sesi pertama banyak hal yang sudah disampaikan Pak Dr. Hewan Arsad. Kita lanjutkan saat ini pada sesi kedua. Pak Dr. Hewan Arsad, ini menarik ini dialog kita pada sore hari ini. Melanjutkan sesi pertama tadi, Islam secara kafah. Ya, tentunya banyak hal juga yang harus dilakukan ya. Ternyata ada kemiskinan, ada ini gimana penyakit-penyakit Islam, ya pelaksanaan. Oke. Gini Bung Umar. Jadi tadi prinsip utamanya adalah kita bahwa semua perintah Allah itu ada di Al-Quran, firman-Nya itu ada di sana. Betul. Ya, saya ingin kutip salah satunya. Apa sih tujuannya diciptakan manusia dan jin di dunia ini? Iya. Tujuannya itu untuk beribadah. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Lalu sekarang ini ada nih, gitu loh. Nah sekarang menyangkut tadi, kenapa sih perintahnya sudah ada, tapi kelakuan manusianya yang mungkin yang disebut penyakit masyarakat lah. Kan kita ini udah terbiasa yang namanya korupsi, betul. bohong, sampai kata Profesor Salim Said yang saya kutip itu adalah negara Indonesia ini nggak maju karena tidak ada yang ditakuti. Tuhan aja pun nggak ditakuti sama manusia Indonesia. Tuhan aja udah nggak ditakuti. Iya. Gitu loh. Karena memang hukuman Tuhan itu tidak langsung dihukum pada gitu. Kalau seandainya misal hari ini Umar bohong, kalau dikasih tanda, habis badan kita ini. Iya, betul. Begitu hebatnya, baiknya Allah itu sama kita. Dibiarkanlah kita semua berbuat, terserah kan kita ini. Tapi kan yang saya katakan tadi ini kan ada fondasi kita. Firman-Nya itu ada di Al-Quran. Betul. Nah kalau ini dilaksanakan, Allah jamin bahwa wilayah daerah itu akan makmur dan sejahtera. Nah, sekarang timbul ini, kenapa ini contoh hari ini sumpah di atasnya Al-Quran. Kan hebatnya orang Indonesia ini. Betul. Setiap jabatan, setiap apa kan sumpah pakai dia. Kalau yang Muslim kan di atasnya ada Al-Quran. Yang agama lain pakai kitab mereka sendiri. Betul. Jadi ini dikiranya barang mainan ini. Besoknya bohong. Iya. Tidak melaksanakan amanah. Lalu dikira itu kan gak ada yang melihat, nggak diketahui sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Terjadilah, inilah salah satunya sekarang orang terbiasa. Kalau dia udah tidak jujur, banyak ini penyakit lanjutannya kalau dia tidak jujur ini. Betul, gitu loh. Betul. Merembet kemana-mana. Kalau udah sifat tidak jujur ini. Padahal junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sifat pertamanya itu dagang dipercaya sama Siti Khadijah itu karena dia jujur. Iya. Amanah dia jujur gitu loh. Begitu juga yang lain gitu loh. Akhirnya, ya mohon maaf, begitu dasarnya ini tidak jujur Bung Umar, banyak ikutannya. Termasuk korupsi itu. Nah korupsi itu kan udah nggak takut ini, apalagi bulan puasa aja kan diambil ini. Betul. Gitu loh. Ya banyak kita dengar itu ya, korupsi yang ditangkap KPK ya. Iya. Katanya kan jujur itu hebat kan prinsipnya. Oh iya. Gitu. Nah, dia kan kalau udah bicara korupsi itu kan lebih gila lagi itu mah. Iya. Merembetnya semua banyak ini, mulai dari pelaku lah, dari yang meriksa, dari semua dari situ. Nah, inilah yang saya bilang timbul namanya tadi. Bayangkan di negara yang begini makmur. Angka kemiskinannya masih 23 jutaan kan itu. Betul. Utangnya luar biasa negara ini. Perhatikan ini, maksud saya, inilah yang namanya pengejawantahan dari tidak takut itu, kata Profesor Salim Said itu. Nah kalau udah nggak takut sama Tuhan, semua udah lepas semua dunia ini gitu loh. Nah ini yang saya maksudkan. Kalau seandainya, kenapa fondasi awalnya di sini bagi umat Muslim, bagi umat Islam itu. Masalahnya yang saya ingin katakan itu, Bung Umar, karena di sana itu lengkap, semua ada. Dan Allah menjamin bahwa Al-Quran itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Yang setiap berbuat itu ingatlah itu.
Nah, oleh karena itu, saya tadi yang seperti yang dalam tulisan, bagaimana masyarakat Muslim ini bersahabat, dekat dengan Al-Quran ini, gitu loh. Iya, iya, iya. Ya mohon maaf, contohnya sekarang bulan Ramadan ini kan diutamakan bacalah Al-Quran, tapi kan tidak semuanya juga setelah baca yang bacalah, lihat-lihatlah apa artinya, apa maknanya. Jangan sekarang begini, kelemahan kita adalah karena nggak pernah baca itu Al-Quran, sehingga apa yang dikatakan oleh seorang ustaz, seorang ulama itu berdebatlah kita. Oh ini begini, padahal nggak tahu dulu. Harusnya tahu dulu fondasi dasar di Al-Quran itu apa ini perintah ini gitu loh. Sehingga kita, menarik. Iya. sehingga kita, oh kalau ini pendapat, banyak pendapat, kalau sana kita kembalikan. Kita kembali ke Al-Quran. Al-Quran. Lalu ada diikutilah hadis, bukalah sedikit tentang hadis. Oh begini. Sehingga tidak ada lagi, nggak usah lagi lah kita misalnya mempermasalahkan, oh ini perbedaan rakaat tarawih, perbedaan nggak usah itu, gitu loh. Harus seperti itu. Kita dari yang fondasi ini tuh. Yang kedua, ini Al-Quran itu semua, artinya semua ada ilmunya di sana. Kebiasaan-kebiasaan kita contoh, kebersihan. Ini kebersihan kan kehidupan sehari-hari kita ini kan. Kebersihan bagian dari iman. Iya. Ya mohon maaf lah. Kan biasa kita melihat di mobil itu, anak-anak kecil buang keluar dari kaca jendela mobil itu. Iya. Ada orang tuanya di dalam itu. Iya betul. Iya. Atau mungkin juga orang tuanya yang melaksanakan yang membuang sampah itu. Dia itu ya mohon maaf, itu dia Islam itu. Yang boleh kayak begitu kan harusnya kan ditegur anaknya, nggak boleh nak. Begitu juga orang tua kan teladan yang kayak begini. Nah inilah maksud saya, kelemahan kita sekarang adalah teladan ini. Yang keteladanan ini yang diperlukan. Keteladanan itu kan bukan dari bawah, harus dari atas. Gitu loh. Jadi itu yang apa istilahnya kita bicara secara umum, secara kafah ini. Jangan setengah-setengah loh. Nah, jadi tadi itu dusta itu tambahnya lagi, masuknya lagi kayak munafik, gitu loh. Orang munafik itu rata-rata dusta Pak, Bang Umar. Iya artinya di depannya lain, di depannya iya, di belakangnya enggak. Nah itulah yang terjadi di sekeliling pimpinan kita ini, pejabat-pejabat kita ini. Pimpinan kita dikelilingi oleh manusia-manusia ini, bukan hanya pada mereka ini, waktu zaman Nabi aja ada di level ini. Sehingga kalau pimpinannya tidak pernah mau dikritik, ya jawab, kalau dikritik langsung marah kan. Padahal itu kritik itu bagus. Bahwa ada untuk meluruskan perjalanan kita gitu. Gitu Bung Umar ininya. Oknum lah pemimpin. Jadi maksud saya yang mindset ini tolong jangan dilarikan, Islam itu identik dengan teroris. Nah, betul. Identik dengan sekuler apa segala macam. Ini nggak ada. Kalau itu kan oknum penganutnya yang melaksanakan itu. Kalau ajarannya luar biasa Bung Umar. Makanya diperintahkan untuk sering-seringlah tengok Al-Quran ini. Bacalah dia. Kembalilah ke Al-Quran lah semua itu Gitu. Karena, Bung Umar itu sedikit karena ini. itu pegangan nih. Menarik ini Pak Arsad. Kayaknya waktu juga ini kita asik ngobrol nih sambil ngabuburit ini buka puasa ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial bersama Dr. Hewan Arsad Hussein, pemerhati sosial masyarakat Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.